Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Acep, mahasiswa Universitas Salim Sanusi, semester akhir. Di sini saya akan mencoba memaparkan atau mempresentasikan terkait dengan social entrepreneurship. Nantinya saya akan mencoba menyampaikan juga sebuah ide gagasan social enterprise, yaitu yang berjudul bantu digitalisasi pemasaran UMKM di sekitar Kota Bandung. Oke, langsung saja. Oh iya, sebelum kita mengenal lebih jauh nih tentang social enterprise, ini saya mengingatkan kembali social entrepreneurship, yaitu seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial atau social change, terutama meliputi bidang kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi social entrepreneurship ini yaitu seseorang yang mengerti nih permasalahan sosial yang ada di masyarakat gitu. Dan dia juga mempunyai jiwa kewirausahaannya, itu jiwa entrepreneur. Jadi selain memecahkan sebuah masalahnya dalam waktu jangka pendek misalkan gitu, tetapi juga dia mencoba diaplikasikan dengan kewirausahaannya gitu, dengan kewirausahaan yang nantinya akan menjadi sebuah kegiatan yang berjangka panjang gitu, dan mempunyai benefit juga terhadap masyarakat. Identiknya bisnis entrepreneur atau perbedaan antara entrepreneur dan social entrepreneur itu, kalau bisnis entrepreneur itu mempunyai orientasi untuk mendapatkan hasil dari sana, tetapi kalau social entrepreneur itu memang tidak ada gitu ya. Bahkan bagaimana caranya memecahkan permasalahan tadi itu memang untuk bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat gitu. Terkait adapun nanti misalkan pendapatan ya dalam hal keuangan atau apapun, itu akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan kembali oleh masyarakat tadi gitu. Nah, itu social entrepreneurship. Di sini saya coba mengambil dua variabel ya dari judul social enterprise yang akan saya gagas nanti, yaitu tentang UMKM dan digital marketing. Perkembangan teknologi memberikan banyak potensi untuk mempermudah segala aktivitas manusia terhadap kebutuhannya, terutama demi memenuhi kebutuhan sekunder, mulai dari pembelian makanan, pembelian pakaian, pembelian bahan-bahan yang lainnya gitu. Digital marketing merupakan strategi baru di perkembangan teknologi ini. Interaksi yang menggunakan fasilitas internet, aplikasi-aplikasi digital untuk mempertemukan antar konsumen dan penjual secara online gitu. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan istilah lain dari digital marketing tadi. UMKM mempunyai peran penting dalam sektor ekonomi. Kemudian e-commerce membantu UMKM untuk bisa bertahan dalam segala kondisi, bahkan pada saat pandemi sekalipun ya yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Nah, UMKM digital marketing. Mungkin di sini saya akan mengangkat social enterprise-nya itu di bidang atau di sektor ekonomi gitu ya. Di sektor perdagangan yang ada di masyarakat. Ya, kita bilang aja UMKM. Nah, di mana UMKM ini khususnya yang memang tidak yang terdampak pandemi, yang tidak mengetahui tentang perkembangan teknologi, bahwa udah ada nih digital marketing, strategi baru untuk memasarkan produk melalui online gitu. Karena pada saat pandemi itu kan banyak peraturan pemerintah gitu yang berdampak terhadap UMKM, sehingga mereka bingung nih gitu bagaimana caranya untuk bisa bertahan terhadap UMKM-nya itu. Nah, makanya digital marketing itu merupakan sebuah strategi baru, yang mana nantinya di sana tetap akan terjadi sebuah interaksi penjualan pembelian gitu dari konsumen dan juga produsen. Jadi ini digital marketing ini membantu interaksi secara online gitu ya. Dengan adanya Gojek misalkan, dengan adanya Grab
dengan adanya Shopee Food, dan dengan adanya aplikasi-aplikasi digital lainnya yang membantu UMKM untuk memasarkan produknya dan bertahan selama masa pandemi misalkan. Oke, ini salah satu metode ya, untuk menyampaikan social enterprise yang akan saya gagas nanti, yaitu dengan bisnis model kanvas. Dalam sebuah bisnis tentu memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals, sesuai tujuan yang dimiliki organisasi atau perusahaan kita. BMC ini merupakan model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan. Sebuah tool dalam strategi untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual yang sederhana. Jadi ini metode bagaimana kita bisa menawarkan kepada perusahaan-perusahaan, menggambarkan kepada perusahaan-perusahaan atau vendor-vendor yang memang untuk membantu gitu ya ide dan gagasan kita. Nah, melalui bisnis model kanvas ini kita bungkus, kita gambarkan secara detail gitu ya. Nanti akan ada 9 falsafah mungkin ya istilahnya, atau 9 elemen yang ada di bisnis model kanvas. Next. Nah, ini mungkin 9 falsafah atau 9 elemen yang ada di bisnis model kanvas. Pertama ada customer segment. Apa sih customer segment? Di sini tertulis bahwa siapa calon konsumen kita, bagaimana karakteristik konsumen kita, apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka butuhkan gitu. Kita harus bisa identifikasi nih customer segment kita. Terus yang kedua itu ada value proposition. Apa diferensiasi produk kita, perbedaan produk kita dengan produk yang lain itu apa keunggulan produk kita, solusi apa yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Lalu ada channel, yaitu saluran distribusi. Bagaimana nih caranya konsumen bisa mengetahui produk kita dan bisa kita sampaikan produk kita kepada konsumen, baik secara offline maupun secara online. Lalu ada customer relationship. Bagaimana cara kita berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen, untuk menjaga konsumen yang sudah pernah membeli produk kita. Itu di customer relationship. Lalu selanjutnya revenue stream. Bagaimana cara bisnis kita menghasilkan omset, menghasilkan keuntungan dari produk yang kita jual, dari value yang kita tawarkan kepada konsumen. Lalu ada key activities, bagaimana aktivitas kunci untuk menghasilkan produk atau value proposition yang berkualitas. Mulai dari pemilihan bahan baku, lalu ada proses produksi di sana, lalu menjadi sebuah barang yang jadi dan kita tawarkan pada konsumen. Itu key activities. Lalu selanjutnya ada key resources, sumber daya apa yang kita punya di perusahaan kita, sumber daya kunci yang dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value. Contohnya ada karyawan terampil, alat-alat, mesin, dan sebagainya. Lalu ada key partnership, siapa partner yang mendukung organisasi atau perusahaan kita untuk selalu kompetitif. Contohnya di sini ada supplier, outsourcing, karyawan, dan lain-lain. Lalu ada cost structure, pengeluaran biaya apa yang kita keluarkan selama proses produksi di perusahaan kita. Nah, itu mungkin hanya sebatas sekilas ya. Nah, langsung pada poin intinya bahwa social enterprise yang akan saya gagas yaitu bagaimana kita bisa membantu untuk mendigitalisasi pemasaran UMKM yang memang terdampak COVID, yang memang tidak mengetahui ini sama sekali tentang digital marketing gitu. Soalnya banyak juga ya UMKM yang memang mendadak tutup nih karena pandemi dan bingung juga harus bagaimana cara memasarkan produknya gitu. Makanya penting nih saya untuk mengedukasi, menyampaikan bahwa adanya digitalisasi marketing itu menjadi sebuah strategi baru untuk bisa mempertahankan UMKM mereka. Di sini saya akan mencobanya masih di sekitaran Kota Bandung aja gitu. Nah, yang pertama yaitu tadi customer segment kita, yaitu UMKM yang memang belum mengenal digital marketing sama sekali. Ya walaupun memang udah mengenal tapi dia bingung juga nih cara untuk mendaftarkan ke digital marketing itu harus bagaimana.
Lalu UMKM yang terdampak COVID yang belum optimal nih dalam penggunaan digital marketingnya gitu, customer segment. Lalu yang kedua yaitu apa keunggulan dari mungkin ini jasa ya, dari produk kita, dari jasa yang kita tawarkan. Di sini saya mencoba mengangkat bahwa mulai dari dasar nih kita akan mengenal tentang digital marketing. Kita sampaikan, kita kasih pelatihan-pelatihan dan prakteknya seperti apa, kita bantu bimbing, dan kita buka secara gratis. Lalu kita nanti akan ada pelatihan berkala. Bolehlah kita akan buka 24 jam untuk mereka, 24 jam pelayanan, dan juga membuka prioritas, layanan prioritas maksudnya. Nah lalu bagaimana kita bisa mempromosikannya, atau bagaimana konsumen atau UMKM tertentu yang agar tahu nih tentang adanya perbantuan jasa dari kita gitu, melalui sosial media, majalah, koran. Kita kerjasama juga dengan koran-koran yang ada di Bandung ini gitu. Terus customer relationship akan kita terus bimbing, akan kita terus layani melalui call center atau promosi dan juga diskon. Terus ke revenue stream. Nah mungkin kalau revenue stream itu mengutamakan sosial dulu ya, karena memang ini social enterprise. Nah, jika ada nih misalkan hasil ya berbentuk uang atau apapun itu akan dimanfaatkan kembali kepada kepentingan mereka, kepentingan customer segment tadi. Dahulukan dulu untuk mereka. Kalaupun ada untuk kita, nantinya akan diputarkan kembali untuk mereka gitu. Lalu selanjutnya resources. Mungkin di sini kita hanya memerlukan orang-orang yang terampil ya, orang-orang teman-teman yang terampil yang memang bisa memberikan wawasan lebih jauh gitu ya tentang digitalisasi marketing. Kalau alatnya mungkin handphone, laptop, internet, dan lain-lain. Terus partner kita yaitu akan mencoba mencari orang-orang yang tadi memahami digital marketing, baik dari mahasiswa, pengusaha, bisnismen, atau ya orang-orang yang memang berkecimpung di sana gitu, mengetahui tentang digital marketing secara detail. Selanjutnya yaitu ada key activities, mulai dari kita mempromosikan bahwa kita menawarkan jasa ini nih, terus kita layani secara baik, lalu hasilnya mereka yang rasakan. Terus ada ke struktur, mungkin kita memerlukan biaya kuota internet ya, biaya paket promosi nanti di sosmed, biaya-biaya lainnya yang masih berbentuk istilah digital gitu. Nah itu mungkin ya kenapa ini perlu untuk digagas, untuk dibahas, karena memang banyak UMKM yang terdampak dari COVID, terdampak karena memang ketidaktahuan tentang digital marketing ini gitu. Makanya kita kasih nih edukasi, kita kasih pelatihan kembali, karena saya memang perlu nih untuk memberikan pelatihan tentang digital marketing ini kepada UMKM yang kita akan mengambil di daerah Kota Bandung dulu. Nah mungkin itu gambaran social enterprise yang saya akan gagas, mudah-mudahan bisa manfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.